Tadi sebelum kita break, kita ingin bicara soal pengalaman pengusaha. Karena sekali lagi Bang Hairul tadi menyampaikan tentang sebenarnya Omnibus Law itu dibuat oleh pemerintah atau direncanakan untuk diterbitkan pemerintah untuk mensimplify regulation, untuk menyingkatkan prosedural yang ada di Indonesia. Karena sekali lagi kadang-kadang itu agak menyulitkan dan investasi nggak mau masuk. Tapi sekali lagi memang kita harus punya pandangan yang komprehensif soal itu. Sekali lagi video ini saya buat atau HBM buat untuk menjawab juga apa yang dilakukan kritisi oleh akademisi tentang Omnibus Law. Saya masih bersama dengan Bang Hairul Mahali di kesempatan kali ini. Bang, tadi saya ingin dengar cerita tentang apa benar bahwa prosedur yang ada hari ini mempersulit investasi masuk karena begitu panjangnya, begitu menyusahkan, kadang-kadang nggak masuk akal dan sebagainya, sehingga pemerintah punya inisiatif untuk bisa bikin Omnibus Law untuk mempersingkat regulasi itu. Anda punya cerita nggak soal itu? Ya, sekarang saya mau tanya, dari institusinya saja pun kadang kami pengusaha ini bingung. Ada Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, ada Menko Maritim dan Investasi. Orang mau urusan kemana ini sekarang? Ada BKPM. Okay. Ada Menko Maritim dan Investasi. Okay. Kan? Dari ini aja orang bingung. Ya, saya mitra-mitra di luar negeri, ya bertanya kan gitu. Ini kalau mereka mau berinvestasi mau kemana? Ke BKPM atau ke Menko Maritim dan Investasi kan gitu. Sekarang kita kan ya Menko Maritim, ya maritim itu kan kelautan, tapi darat, udara juga diurus kan gitu. Okay. Ini kan harus jelas. Kita sendiri pengusaha Indonesia yang itu kadang-kadang bingung gitu, apalagi orang luar yang melihat. Nggak, tapi gini, artinya bahwa ketika investment atau teman-teman jaringan di luar negeri ingin melakukan investasi gitu, itu yang pertama kali ditanya. Sekarang kan begini, justru karena ini adalah fungsi job deskripsi daripada Kadin. Saya di Sumatera Utara, ada investor mitra kita dalam dan luar negeri. Oke, mari itu urusan Kadin. Masalah yang menyangkut nyelimet memeningkan kepala itu serahkan sama Kadin. Dan kita berusaha mitra kita itu, ya calon mitra kita itu, kita usahakan nyaman gitu. Tidak dia memeningkan kepala dia kan gitu. Okay. Nah, itulah fungsi Kadin. Oke, artinya bahwa kalau kita bicara soal Omnibus Law tadi, bahwa mensimplify regulation itu memang kata kunci untuk bisa mendatangkan investasi sebanyak-banyak. Iya, ya sekarang kan begini, suatu negara itu dikategorikan itu surplus bila mana penanaman modal asingnya baik dalam dan luar negeri itu kan plus kan gitu. Kalau orang nggak mau berinvestasi berarti why? Apa jadi big question mark kan gitu? Ada apa kan gitu? Ya. Jawabannya itu tadi. Ya, tentunya selain regulasi, ya tentu ini kan gitu, apa potensi-potensi yang ada kan gitu. Nah, tentu dalam hal ini, gerbong pertama lokomotifnya itu kan pariwisata. Orang datang itu kan lihat jalan-jalan dulu, melihat dulu. Menyangkut juga keamanannya dan sebagainya. Kemudian apa daya tarik? Ya, kemudahan-kemudahan tadi itu. Kemudahan-kemudahan tadi itu. Kita berbicara masalah dagang, industri jasa. Semuanya itu kan juga menyangkut lain daripada itu masih logistiknya. Logistik itu juga produk murah, ya barangnya murah, tapi logistiknya tinggi, biaya pengirimannya tinggi, tidak bersaing. Peraturan juga itu nanti menyangkut di kepelabuhan baik udara dan lautnya juga yang complicated kan gitu. Ini kan tentunya apakah namanya pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, ya. Tapi kita nggak tahu, kadang-kadang mungkin ada jendelanya banyak kan gitu. Ya ini kan semua sekarang sudah dikatakan online. Ya, semua bagaimana yang penting bagi kami pelaku usaha, itulah fungsi Kadin juga, mengharmonisasi regulasi itu. Artinya gini, bisa saya, kalau boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya pengusaha melihat bahwa banyak regulasi dan yang menjalankan regulasinya memang nggak harmoni dengan asinkron. Dan juga sekarang begini, bukan the right man or the right place. Sekarang yang regulator itu, ya kadang-kadang dia nggak tahu permasalahannya kan gitu. Ya kalau kami ini kan praktisi yang di lapangan. Ya tingkat pusat dari kementerian, ke dirjen, ke ini semua, sampai ke tingkat provinsi, kepala dinasnya, kabupaten kota. Kadang-kadang yang dia masa nggak ngerti dia, misalnya dia di dinas perdagangan perindustrian, dinas itu.
itu pun dia nggak tahu apa yang dikerjainya di situ kan. Oke. Kan ini yang menjadi hambatan-hambatan ini di daerah. Itu kadang-kadang itu tidak nyambung. Ya, kita mau dari pelaku usaha ini, makanya kalau buat kami meminta kepada pemerintah, apapun regulasinya, peraturan-peraturan itu semua, ayo ajak kami ini, Kadin, pelaku usaha ini duduk bahas bersama. Kami bisa memberikan masukan secara pengalaman kami, apa yang kami kerjakan sehari-hari kan gitu. Gini, Omnibus Law itu kan sebenarnya memang menjawab apa yang tadi disampaikan Bang Herul soal easy on doing business. Betul. Kemudahan itu artinya kan gini bahwa sebenarnya tapi masalahnya di luar sana banyak sekali yang menolak. Tetapi menyangkut kepada pelaksana eksekutornya, ini kan kepada regulator pemerintah kan. Apalah yang bisa kami buat sebagai pelaku usaha, karena power kan nggak di tangan kita. Tapi gini, menurut Anda gejolak yang terjadi di tenaga kerja misalnya karena mereka merasa dirugikan dan mereka merasa sangat tidak kuat nanti dengan Omnibus Law dan anggapan bahwa pengusaha bisa akan semena-mena dengan mereka gimana? Ya sekarang kan begini, ini kan sekarang kita lihat itu banyak kan perusahaan-perusahaan udah outsourcing. Ya menggunakan pihak ketiga kan gitu. Perusahaan itu sudah tidak mau lagi memikirkan ini, dia sudah pihak ketiga. Ya contoh aja lah, di mana sekarang perusahaan yang dia punya mobil sendiri, kendaraan sendiri, semuanya kan dari outsourcing. Semuanya itu rusak ini ganti, rusak gini. Begitu juga dengan kita pekerja. Nggak, ini kita tetap mau ada pekerja itu sesuai dengan skillnya, sesuai dengan memang kemampuannya itu terukur. Kita maunya kan itu dia. Ini yang nggak tahu apa-apa, tapi mau haknya sama kan gitu. Kan itu yang menyulitkan itu. Nah, makanya kita pakai outsourcing yang profesional. Ya sekarang perbankan aja. Itu rata-rata semuanya saya rasa itu udah yakin saya itu udah outsourcing. Ya dengan kontrak 6 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Nah, karena kalau tidak begitu perusahaan juga dibebani kan. Menyangkut nanti asuransinya, lain tunjangan ini, itu dan sebagainya kan gitu. Ini kan sama seperti orang rental, ya perusahaan itu sekarang kan rata-rata perusahaan itu pakai pihak ketiga, dia mobil semua itu rusak ya tinggal ganti semua sampai maintenance apa. Begitu juga kita juga pekerja itu yang betul-betul yang memang sesuai dengan standarnya. Kan? Kalau gitu gini, apa yang memang pemerintah perlu perhatikan betul-betul ketika bikin Omnibus Law gitu ya. Perlu perhatikan karena sekali lagi reaksinya banyak sekali karena Omnibus Law itu rupanya mengatur tidak hanya bicara soal pekerja dan pengusaha, tapi bicara lain misalnya bahwa AMDAL akan ditiadakan karena akan digantikan dengan hal yang lebih simpel karena itu salah satu yang memperlama investasi dan izin dan lain-lain. Menurut Anda apa yang penting masyarakat atau pemerintah perhatikan ya terkait dengan Omnibus Law itu sendiri dari sisi pengusaha itu? Semua aturan, tatanan aturan harus ada pengawasannya. Kalau saya melihat itu tentu ada cek, recheck, dan counter check. Apakah ini berjalan itu ya? Ya kita sekarang kan melihat peraturan-peraturan ini kan segala macam. Setiap sekarang di tingkat pusat sampai ke provinsi, sampai ke kabupaten kota, ya kecamatan pun ada tatanan aturan. Karena tatanan aturan ini ujungnya kan pendapatan. Ya nanti kecamatan ini ada retribusi ini pendapatan asli daerah inilah ini itu bermacam-macam kan gitu. Ya dan ini yang kita hadapin sebagai pelaku usaha kan gitu. Justru karena itu mari bersama-sama, konsep saya adalah bekerja sama dan sama-sama bekerja ya dari segi tapi tolonglah pemerintah juga tempatkanlah SDM yang qualified, yang profesional ya. Kalau bila perlu regulator pemerintah ini didampingi oleh pelaku usaha kan gitu ya. Ya. Jadi kita supaya kalau bisa dipermudah kenapa mesti harus dipersulit kan gitu. Dan kalau bisa dipercepat semua itu kan ini pemasukan bisa cepat duit masuk juga kan. Dan Omnibus bisa mempercepat itu menurut Anda? Saya makanya belum jelas. Sekarang kan jelasnya ini kan pertama hasil akhir final product dari Omnibus Law ini kan belum disosialisasikan. Kan kabarnya bahwa memang hanya satu partai aja nggak setuju. Selebihnya setuju dengan konsep Omnibus yang sekarang. Kemarin setuju bagaimana kan gitu. Kita kan nggak bisa jenje aja kan gitu. Tapi praktikal di lapangannya kita mau jelas bahwa ini bagaimana
yang penting kan dampaknya ini kan gitu. Oke. Ya ini kan dari segi ya banyak hal ya dari segi dampak bukan saja saya ekonomi, politisnya, tapi yang saya betul-betul mau apapun yang dibuat oleh pemerintah ada memang goodwill. Ya, goodwill. Ya kami juga pelaku usaha ini. Kan ini goodwill. Ya, bagi para goodwill pengusaha. itu tapi goodwill itu kalau tidak di dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan, ini kan makanya terus ada evaluasi terus, monitoring dan evaluasi itu mesti ada semua kan itu. Oke. Baik, tentu harapannya bahwa memang apapun penjelasan yang dilakukan atau yang dibuat pemerintah itu bisa menjawab beberapa hal. Karena faktanya saya baru tahu juga karena selama ini bahwa orang berpikir bahwa pengusaha akan sangat senang sekali dengan omnibus. Oke, senang sekali. Tapi ada memang menurut teman-teman Kadin dan pengusaha memang ada poin-poin yang memang harus dibicarakan lebih komprehensif ya. Senang ini kan semua, ada senang dan ada tidak senangnya. Semua aturan itu pasti ada plus ada minusnya. Dari titik sudut mana yang dilihat kan gitu. Saya sebagai eksportir, Misalnya dari sisi tenaga kerja, senang nggak ada omnibus bahwa tenaga kerja yang diinginkan jauh lebih profesional dan sebagainya? loh kita sebagai pengguna jasa dari itu, ya tentu kita mau kan gitu. Oke. Karena untuk efisiensi dan efektivitas. Oke. Ya, karena kalau nggak tahu apa-apa dia juga itu, tapi dia haknya mau sama itu kan. Oke. Artinya bahwa memang masalah hari ini pekerja tidak boleh menuntut haknya saja, tapi kewajiban dan kualifikasi dirinya juga harus dipenuhi. Yang paling utama jangan hak dulu bicara, kewajibannya dulu yang mesti Oke. diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua soal pusat mengambil inisiatif mempercepat mempersingkat izin. Oke. Kita oke, makin cepat makin bagus. Oke. Kan? Artinya kadang-kadang mengambil kewenangan daerah dalam tanda kutip ya, seakan-akan mengambil kewenangan daerah agar perizinan lebih cepat dan pusat melihat itu. Namanya regulasi, ya regulasi itu tidak lepas pada infrastruktur. Oke. Infrastruktur, bahwa infrastruktur ada yang soft, ada yang hard dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah suprastruktur. Oke. Suprastruktur ini menyangkut regulasi dan juga menyangkut human resource, sumber daya manusianya kan. Oke. Gitu. Baik. Intinya bahwa memang soal Omnibus Law kita serahkan saja karena memang masih dalam perdebatan, kita masih dalam kondisi yang menghadapi corona. Betul. Tapi tidak boleh lupa juga bahwa ada Omnibus Law. Gitu Bang ya? Tapi mesti ada skala prioritas. Oke. Ya, dengan kondisi-kondisi ini, yang mana nomor satu di nomor satu kan? Ya nomor 5 jadi nomor 1 kan? Gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Herul sudah bersama kami di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada pembahasan komprehensif kemarin dari sisi akademisi, sekarang dari sisi pengusaha dan Kadin. Dan sekali lagi bahwa masyarakat Indonesia juga harus tahu bahwa sebenarnya kita juga harus aware. Ketika kita hanya memprotes dengan tidak melihat yang komprehensif, itu merugi sebenarnya. Jadi sekali lagi bahwa Carta Politika udah merilis bahwa 84% masyarakat Indonesia sebenarnya nggak tahu soal penerbitan Omnibus Law, dan kalaupun tahu hanya hal yang di permukaan. Tapi mudah-mudahan apa yang dilakukan pemerintah ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Pakuan kemarin, bahwa sebenarnya motifnya baik. Motifnya adalah untuk mempersingkat izin investasi sehingga orang punya ketertarikan untuk memasang investasi di Indonesia. Kita akhiri perbincangan kali ini. Saya Maulana Estarto. Sampai jumpa.